warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Slamet selaku pembina PMR. Waalaikumsalam. Yang saya cintai teman-teman kelas 10, 11, dan 12. Sebelum memulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji dan syukur atas hidayah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati kepada Dr. Tri Susanti Wahyu Putri selaku pembicara untuk acara hari ini. Mengucap syukur alhamdulillah tidak pernah berhenti dipanjatkan karena segala hidayah dan nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul dalam webinar Hari Kanker. Pada siang hari ini, kami selaku pembawa acara izin membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari pembina PMR. Ketiga, sambutan dari ketua panitia. Keempat, inti acara. Kelima, sesi tanya jawab. Dan keenam, penutup. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari pembina PMR yang akan disampaikan oleh Pak Slamet. Pada Pak Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Siang ini kita masih diberi umur, diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan webinar melalui Zoom meeting dengan keadaan sehat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan buat kita semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, saya atas nama pembina PMR sekaligus atas nama sekolah yang pertama mengucapkan selamat kepada panitia, kepada para peserta semuanya atas terselenggaranya acara ini, dan kami berdoa semoga acara ini bisa berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar tanpa halangan suatu apa. Kami selaku pembina sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Mudah-mudahan acara ini bisa terus ditumbuhkan, dikembangkan, sehingga kegiatan ekstrakurikuler di SMA kita tidak berhenti sekalipun dalam suasana pandemi. Kami sangat menyambut baik di era pandemi ini anak-anak berinisiatif untuk tetap berkarya, tetap berusaha, ya, untuk terus tetap mengembangkan diri, mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga mudah-mudahan Anda semuanya menjadi generasi muda yang sukses. Terkait dengan, memang kalau kita melihat melalui media cukup memprihatinkan, karena dari waktu ke waktu warga masyarakat Indonesia juga ini yang terkena
HIV/AIDS ini terus dari waktu ke waktu bertambah. Oleh karenanya, saya sangat mengapresiasi sekali lagi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa yang pertama menyadarkan kepada kita yang belum terkena untuk masyarakat Indonesia juga dari waktu ke waktu bertambah. Oleh karenanya, saya sangat mengapresiasi sekali lagi kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa yang pertama menyadarkan kepada kita yang belum terkena untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak sampai terkena. Oleh karena itu, sesuai juga dengan protokol kesehatan COVID-19, tolong itu senantiasa dilaksanakan. Jangan hanya sebagai slogan saja, tetapi dilaksanakan betul-betul dalam kehidupan sehari-hari. Jaga jarak, cuci tangan, dan senantiasa pakai masker. Ya. Lalu yang kedua, acara ini juga mudah-mudahan sekaligus bisa menjadi media sosialisasi kepada warga SMA khususnya dan kepada warga masyarakat pada umumnya agar mengetahui betapa resiko yang akan diderita oleh seorang penderita. Ya, tentunya ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, warga masyarakat perlu diedukasi agar mereka semuanya juga jangan sampai terkena penyakit ini. Ya. Selanjutnya, kami juga sangat mengapresiasi kegiatan ini karena sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu, kami selaku pembina mengucapkan selamat untuk mengikuti webinar ini, dan juga kami atas nama pembina dan sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dokter dari Puskesmas Banyumas yang berkenan atau bersedia untuk mengisi acara ini. Kepada Ibu Dokter, saya sekali lagi sampaikan terima kasih atas kesediaannya, dan kepada para peserta yang lain, kami mohon untuk betul-betul dicermati acara ini, dihayati, dan tentunya nanti untuk dilaksanakan. Artinya jangan sampai kita sudah mengikuti webinar seperti ini, tapi setelah itu kembali seperti biasa, ya. Ini kalau seperti ini menjadi kurang bermanfaat. Ya, oleh karenanya pahami, cermati, laksanakan edukasi lingkungan, edukasi keluarga, warga masyarakat, sehingga masyarakat pada umumnya di tengah-tengah kita semuanya bisa terhindar dari AIDS. Saya kira begitu. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar seminar dalam rangka memperingati dibuka. Hari kanker, hari Terima kasih atas sekali lagi selamat, dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Selamat yang sudah menyampaikan sambutan. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Panitia Webinar yang akan disampaikan oleh Revina. Pada Revina kami
Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembina PMR dan Pramuka SMA Negeri 1 Banyumas. Yang saya hormati pula pembicara webinar Dr. Putri. Yang saya sayangi rekan-rekan panitia serta seluruh peserta webinar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di Google Meet ini. Doa dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dan mudah-mudahan kita semua yang hadir nantinya akan selamat di yaumil akhir. Kami berterima kasih banyak kepada seluruh pembina yang sudah memberikan kami izin untuk mengadakan webinar dan kami juga berterima kasih kepada Dr. Putri yang sudah berkenan hadir mengisi webinar pada hari ini. Semoga acara hari ini dapat berlangsung dengan hikmat dan tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mewakili teman-teman panitia, saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Gimana teman-teman? Masih semangat? Tentunya masih dong. Langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pengisian materi yang akan disampaikan oleh Dr. Tri Susanti Wahyu Putri dari Puskesmas Banyumas dengan materi mengenai kanker payudara dan kanker paru-paru. Silakan teman-teman untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan, karena materi ini sangat bermanfaat untuk kita. Kepada Dr. Tri Susanti Wahyu Putri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas? Ya, alhamdulillah. Jelas. Sebelumnya, terima kasih guru dari SMA Banyumas dan juga kepada panitia yang telah memberikan saya waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini untuk sharing dengan teman-teman semua. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Saya izin share screen. Oke. Terlihat ya PowerPoint-nya? Halo, sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Terlihat. Alhamdulillah sudah jelas. Sudah. Oke, kita langsung aja ya. Ini judul bahasan yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kita sharing-sharing aja ya di sini ya teman-teman ya. Ini judulnya kanker, deteksi dini dan pencegahan. Oke. Nah ini, pada tanggal 4 Februari ini, pasti sudah pada tahu ya, diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Nah, kenapa harus ada Hari Kanker Sedunia? Nah, ini untuk mendukung penderita kanker dan juga sebagai bentuk kesadaran dan mendorong upaya untuk mendeteksi dini, mencegah, dan juga mengobati kanker. Nah, sebenarnya apa sih itu kanker? Emang kenapa? Ada apa dengan kanker? Nah, kanker itu merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah jantung. Berarti ini banget ya, banyak banget ya kematian karena kanker. Nah, ini sekitar 9,6 juta orang meninggal akibat kanker di tahun 2018. 1 dari 6 kematian itu disebabkan oleh kanker. Bayangkan ada 6 orang, itu satunya sudah meninggal karena kanker.
Nah, yang paling banyak itu di urutan teratas yang paling pertama adalah kanker paru-paru, yang paling mematikan. Ternyata, teman-teman, 43% kanker itu dapat dicegah. Dengan apa? Dengan mengurangi konsumsi tembakau, alkohol, dan juga paparan bahan yang memicu kanker, dan yang paling penting, pola hidup yang sehat. Oke, lanjut. Nah, ini tadi, apa itu kanker? Nah, kanker itu di dalam tubuh kita itu kan sel setiap saat berkembang ya, atau beregenerasi, tapi dia punya pola, teman-teman. Jadi saatnya dia tumbuh, tapi dia masih bisa dikendalikan oleh tubuh. Nah, tapi kalau kanker ini beda. Dia tumbuh, tidak ada yang bisa mengendalikan. Jadi tidak terkendali tumbuhnya. Nah, ini dia bersifat ganas dan bisa menginvasi atau mengenai setiap jaringan yang ada di dalam tubuh. Bahkan dia bisa menyebar. Jadi misalnya kankernya ada di payudara, dia nanti di stadium akhir akan bisa menyebar ke bagian yang lain melewati pembuluh darah ataupun pembuluh getah bening. Nah, kanker itu dia bisa berasal dari setiap bagian atau unsur yang ada di dalam tubuh. Bisa kelenjar, bisa sel, bahkan bisa jaringan-jaringan yang mendukung di dalam tubuh. Nih. Nah, sekarang apa sih yang harus kita ketahui? Yang pertama, pengertian faktor resiko, tanda dan gejala untuk deteksi dini, dan juga bagaimana cara mencegah. Karena kanker itu tadi sudah tahu ya, bisa berasal dari setiap bagian yang ada di dalam tubuh. Nah, karena terlalu luas ya kanker, ini saya akan sharing sama teman-teman tentang 2 kanker yang paling banyak ditemukan. Kira-kira ada yang tahu apa? Oke, lanjut aja ya. Nah, ini, kanker payudara. Pasti sering dengar ya, kanker payudara ya. Nih, kanker payudara tadi karena kanker itu kan keganasan ya. Dia yang ada di payudara. Nah, payudara di situ ada kelenjar, ada salurannya, dan juga ada jaringan-jaringan yang menyangga atau penunjang yang ada di payudara. Dari 3 ini bisa berkembang semuanya menjadi kanker. Nah, ini kira-kira apa sih penyebab dari kanker payudara? Nah, ini bisa dilihat ya, merokok dan terpapar asap rokok. Jadi tidak hanya yang merokok saja yang bisa beresiko untuk terkena kanker payudara, tetapi yang terpapar dari asap rokoknya itu juga beresiko untuk terkena kanker payudara. Lalu ini pola makan yang buruk, yang tinggi lemak, yang rendah serat, atau makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet, pewarna. Terus ini ada haid yang berumur kurang dari 12 tahun, atau menopause atau berhenti haid setelah umur 50 tahun. Nah, ini maksudnya umur haid saat usia terlalu dini ya, atau berhenti haidnya itu terlalu lama, di usianya udah tua. Nah, ini kenapa sih ini sebenarnya berhubungan? Maksudnya adalah di sini semakin kita mengalami haid yang terlalu lama, contohnya ada si A, dia itu haidnya usia 9 tahun, lalu berhentinya di usia 60 tahun. Yang satu, dia haidnya mulai usia 13 tahun, berhenti haidnya 45 tahun. Jadi kan dia lama selama hidupnya, waktu untuk haid itu kan yang kedua yang lebih pendek ya, yang pertama lebih panjang. Nah, yang lebih panjang ini dia akan terpapar hormon estrogen lebih lama dan lebih banyak, sehingga dia memiliki resiko yang lebih untuk terkena kanker payudara. Jadi lebih karena paparan hormon estrogen tadi. Lalu lanjut, melahirkan anak pertama setelah umur 35 tahun dan tidak pernah menyusui anak. Jadi, teman-teman sebenarnya untuk wanita, kanker payudara ini, ingat, ini kanker payudara tidak hanya terjadi di wanita ya, tetapi bisa juga terjadi di pria. Tapi kecil, sangat kecil, hanya 1%. Nah, pada wanita itu, pada wanita yang setelah melahirkan,
itu dia memiliki efek, menurut penelitian memiliki efek yang melindungi dia dari kanker payudara. Tetapi efeknya ini akan timbul setelah 10 tahun dari dia melahirkan anak pertama. Contohnya, dia kan di sini sudah 35 tahun ya melahirkan anak pertama. Padahal setelah usia 30 tahun, itu resikonya juga semakin tinggi dibandingkan yang kurang dari 30 tahun. Misalnya ada yang dia hamil melahirkan anak pertama itu usia 20 tahun. Nah, yang kedua ini melahirkannya di usia 35 tahun. Nah, berarti kan kalau yang 20 tahun, dia di usia 30 tahun sudah memiliki efek perlindungan terhadap kanker payudara. Nah, sedangkan yang 35 tahun, udah umurnya lebih dari 30, dan dia baru hamil anak pertama. Berarti dia punya efek perlindungannya setelah 45 tahun. Berarti kan resiko sudah semakin meningkat ya, dibandingkan yang tadi hamil atau melahirkan anak pertama di usia 20 tahun. Gitu ya. Terus ini tidak pernah menyusui anak. Jadi ini sama dengan yang hamil. Jadi hamil dan menyusui itu bisa menurunkan resiko dari terkena kanker payudara. Lalu ini ada pernah mengalami operasi pada payudara. Ini juga riwayat resiko untuk terkena kanker payudara. Lalu yang terakhir adalah genetik atau keturunan. Jadi yang memang di keluarga sudah memiliki riwayat kanker payudara atau kanker apapun sebenarnya, itu dia memiliki resiko yang lebih dibandingkan yang tidak memiliki riwayat keluarga. Nah ini. Jadi, tanda-tanda kanker payudara yang harus diketahui oleh perempuan. Yang pertama, terdapat benjolan keras atau kulit payudaranya yang tidak berwarna, atau salah satu payudaranya kok jadi menyusut, ataupun keluar cairan dari puting, atau mungkin ada benjolan dan juga terasa nyeri pada payudara, dan juga ada perubahan kontur, suhu, dan tekstur payudara. Ini bisa lebih dilihat jelas ya di sini. Yang pertama ini tadi ada benjolan. Nah ini, benjolannya ini. Ataupun ada perubahan tekstur kulit. Jadi biasanya itu kanker payudara itu kulitnya, tapi ini biasanya sudah stadium agak akhir, itu kulitnya jadi kalau dicubit lebih tebal, kayak kalau orang-orang nyebut itu kayak kulit jeruk Bali, pernah lihat? Nah kayak gitu, jadi dia kan pori-porinya besar ya, pori-porinya besar, terus habis itu tebel, keras jadinya. Itu tekstur kulitnya berubah jadi seperti itu. Kalau misalnya ada juga luka yang nggak sembuh-sembuh, kita waspada, curiga ke kanker payudara. Terus keluar cairan dari puting, ataupun ada bagian yang tertarik ke dalam, ataupun putingnya kok tertarik ke dalam ya. Nah itu harus diwaspadai. Tapi beda lagi ceritanya kalau memang ada keadaan di mana putingnya itu memang masuk. Kalau memang dari dulunya memang masuk, kemungkinan bukan. Tapi kalau misalnya tadinya normal kok tiba-tiba masuk, nah baru kita curiga ke kanker payudara. Nah ini, gimana caranya mendeteksi atau mengenali dari kanker payudara? Itu ada dua, sadari dan sadanis. Sadari itu dia pemeriksaan payudara sendiri. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang di rumahnya masing-masing gitu. Nah kalau sadanis ini dia pemeriksaan payudara klinis itu yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan ataupun dokter. Nah ini teman-teman sadari itu perlu perlu diketahui ya, perlu diberi perhatian. Kalau sadari ini dia harus dilakukan setiap bulan kalau bisa. Yang disarankan itu setiap bulan. Jadi perempuan ini harus semakin aware ya dengan adanya kanker payudara ini. Kita harus menyayangi tubuh kita sendiri dengan mendeteksi dini dari kanker payudara. Sadari 1 kali tiap bulan. Kira-kira kapan waktunya? Nah, waktu yang paling bagus untuk melakukan sadari ini adalah pada hari ke-7 sampai hari ke-15 setelah haid pertama. Jadi contohnya,
haid yang pertama itu kemarin tanggal 1 Februari. Berarti paling bagus itu melakukan sadari pada hari tanggal 7 sampai tanggal 15 Februari. Gitu ya. Kenapa harus dilakukan pada hari ke-7 sampai 15? Karena pada hari ke-7 sampai ke-15 dia dalam payudara dalam keadaan yang paling lembek. Jadi kita bisa menemukan atau meraba benjolan lebih baik pada hari-hari itu. Lalu Sadanis pemeriksaan payudara klinis. Ini sebaiknya dilakukan 1 kali tiap 1 sampai 2 tahun. Waktunya juga sama ya, hari ke-7 sampai hari ke-15 antara itu 1 kali aja. Gitu. Nah, ini menunda berarti memberikan kesempatan sel kanker berkembang dan mengurangi kesempatan untuk sembuh. Nah, ini ya gambarnya. Bisa dilihat prinsipnya, teman-teman. Intinya meraba atau memeriksa seluruh bagian payudara. Jadi, pertama harus melepas baju. Jadi, misalnya bagian atas saja ya, harus melepas baju. Contohnya habis mandi atau sebelum mandi yang dalam keadaan tidak memakai baju. Itu kita periksa kedua payudara. Kalau misalnya kita mau periksa payudara yang kiri, berarti diangkat dulu tangan kirinya ke atas, lalu diperiksa dengan tangan kanan. Dan begitu pula sebaliknya. Nah, nanti prinsipnya ini ada caranya ya, sebenarnya intinya diperiksa atau diraba seluruh bagian payudara. Gitu ya. Nah, ini tadi untuk mengendalikan dari selain sadari untuk perubahan pola hidup sehat ya. Yang pertama, ini kan ada faktor resiko yang bisa dikontrol dan tidak dikontrol. Kalau yang tidak dapat dikontrol itu kan kayak jenis kelamin, memang wanita lebih banyak atau lebih beresiko untuk terkena kanker payudara. Kalau umur lebih dari 30 tahun itu semakin meningkat resikonya, apalagi lebih dari 40 tahun lebih meningkat lagi, apalagi ditambah setelah menopause itu lebih meningkat lagi. Ataupun genetik, itu kan kita nggak bisa ya untuk mengontrol atau merubah. Nah, sekarang bisa kita rubah. Yang pertama, olahraga. Jadi, salah satu faktor risiko kanker payudara itu adalah berat badan berlebih. Nah, berat badan berlebih gimana cara ngitungnya? Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya indeks massa tubuh. Nah, dihitung berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter kuadrat. Nanti hasilnya berapa? Yang disarankan itu kurang dari 25. Tapi kalau Asia itu kurang dari 23, gitu ya. Kurang dari 25 itu biasanya dunia. Lalu gimana caranya olahraga? Olahraganya itu yang disarankan 30 menit 3-5 kali per minggu dengan intensitas sedang. Sebenarnya olahraganya bisa apa aja, misalnya apalagi lagi pandemi gini ya, nggak boleh ke tempat umum segala macam, berarti nggak boleh nge-gym atau apa, paling ya di rumah aja senam-senam aerobik, lihat dari YouTube bisa ya. Itu sebaiknya 30 menit 3-5 kali per minggu. Atau kalau mau gampangnya nggak mesti 30 menit, sebisanya yang penting seminggu totalnya 150 menit ya. Nah, terus untuk makanan itu sebenarnya pada kanker payudara atau untuk mencegahnya itu tidak ada pantangan tertentu. Tidak ada penelitian yang membuktikan pantangan untuk makanan di kanker payudara. Yang penting, paling penting adalah makan makanan secukupnya, tidak berlebihan, dan selama itu bersih dan sehat. Nah, walaupun singkat padat jelas, tapi ternyata banyak maknanya ya. Bersih dan sehat itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Terus ini menghindari konsumsi alkohol, menghindari bahan-bahan yang berbahaya. Ini asap rokok dan rokok ya, ingat ya. Sama ini tadi, berhubungan dengan aktivitas fisik, berat badan yang berlebih. Nah ini makanan. Makanan penyebab kanker payudara. Makanan olahan, makanan mengandung pestisida, makanan yang dibakar atau dipanggang, makanan ringan, makanan dengan gula berlebih, makanan dengan minyak berlebih, contohnya gorengan, makanan atau minuman yang beralkohol. Intinya dari 7 makanan ini adalah dia makanan-makanan yang tidak sehat ya, banyak pengawet, pewarna,
dan juga makanan-makanan yang berlebihan. Contoh gula berlebih, minyak berlebih. Nah, jadi yang penting tadi bersih, sehat, secukupnya. Oke. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang kanker payudara. Lanjut ke kanker paru ya. Nah, ini kanker paru-paru adalah semua penyakit keganasan pada jaringan paru. Nah, kankernya itu bisa berasal dari jaringan parunya sendiri ataupun tadi karena dia bisa menyebar ya, bisa berasal dari tempat yang lain. Nah, ini faktor resiko kanker paru. Penyebab utama dari kanker paru adalah kebiasaan merokok. Nah, ini buat yang cowok-cowok ataupun mungkin ada yang cewek yang masih merokok, perlu diperhatikan ya ini ya. Nah, ini yang kedua adalah faktor usia. Jadi, semakin di atas 50 tahun, resikonya akan semakin meningkat untuk kanker paru. Selain itu, genetik. Jadi, sama kayak yang di kanker payudara tadi, setiap kanker itu berhubungan juga sama genetik karena ada materi pembawa genetiknya di keturunannya. Nah, ini bisa riwayat kanker paru atau riwayat kanker yang lainnya, itu juga termasuk resiko. Nah, faktor karsinogenik ini juga sama seperti tadi ya, bahan-bahan yang berbahaya. Dan faktor perilaku atau gaya hidup, contohnya kebiasaan merokok ataupun yang terpapar asap rokok. Jadi, tidak hanya yang merokok yang rugi, yang terpapar asap rokok pun juga rugi. Nah, selanjutnya ini, merokok membunuhmu. Ini salah satu dari data RS Persahabatan atau yang biasanya untuk rujukan paru, 87% kanker paru di Indonesia disebabkan karena konsumsi rokok. Nah, ingat ya, 87% teman-teman. Makanya tadi dibilang dengan penyebab utama kanker paru. Prevalensi merokok usia muda ini semakin bertambah. Semakin tahun. Jadi, ini data dari 2013 hanya 7,2%. Lalu yang 2016 8,8%. 2018 sudah 9,1%. Itu pada usia 10-18 tahun. Jadi semakin meningkat ya. Berarti semakin lama dia terpapar, semakin banyak zat yang menumpuk di dalam parunya, semakin resikonya semakin tinggi. Nah, ini 2,5 jam. Jadi, butuh 2,5 jam untuk menetralkan udara dari asap rokok. Gitu. Nih, gejala kanker paru-paru. Biasanya gejala tahap awal-awal itu nggak terlalu kelihatan, teman-teman. Jadi mungkin yang sekarang ngerasa, saya sehat, nggak ada apapun gejala, nggak ada keluhan. Jangan salah, pada tahap awal itu tidak terlalu kelihatan gejalanya. Biasanya setelah stadium yang berapa atau setelah beberapa lama baru terlihat. Nah, untuk gampangnya aja, jadi gejala pada kanker paru itu bisa terdiri dari gejala nafas atau gejala pernafasan dan juga gejala sistemik. Gitu ya. Gejala pernafasan, gejala sistemik, dan satu lagi gejala penyebaran atau metastasis. Gejala pernafasan, ini batuk lama, tambah parah, diobatin nggak sembuh-sembuh, kok lama-lama jadi batuk darah. Nah, itu kita curiga untuk kanker paru. Atau mengalami kelelahan tanpa alasan juga bisa. Mengalami sesak nafas, nyeri dada, kalau dia nanti kankernya sudah mengenai selaput yang membungkus paru-parunya, bisa sampai nyeri dada saat bernafas. Lalu pembengkakan pada muka atau leher karena adanya gangguan aliran darah ke otak, jadinya venanya terganggu, makanya terjadi bengkak di bagian wajah. Lalu ada sakit kepala ataupun penurunan kesadaran, pingsan. Nah, itu biasanya tanda-tanda karena dia sudah sampai ke otak. Nah, ini juga sakit pada tulang, bahu, lengan, atau tangan. Ini biasanya tanda-tanda karena dia sudah sampai ke tulang. Lalu ini gejala sistemiknya, ada berat badan turun. Jadi, kebanyakan dari kanker itu gejala sistemiknya adalah penurunan berat badan yang drastis. Gitu ya. Jadi jangan senang,
oh saya turun 10 kilo sebulan, berarti dietnya nggak usah diet tapi udah turun gitu. Wah, jangan senang dulu ya. Jangan-jangan itu merupakan tanda-tanda dari kanker gitu ya. Terus kehilangan selera makan juga bisa, dan juga suara menjadi serak, ini juga khas ya biasanya pada kanker paru-paru, kesulitan menelan, dan juga perubahan bentuk kuku atau ujung jari jadi lebih cembung dan biasa warnanya agak lebih biru. Ini disebabkan karena kekurangan oksigen yang lama. Jadi kan tadi karena dia gangguannya di pernafasan, oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan diserap oleh tubuh jadi kurang, di otak dan sel-selnya yang membutuhkan oksigen jadi kurang, makanya dia salah satunya tandanya tadi jarinya jadi lebih cembung dan warnanya lebih biru. Ini deteksi dini kanker paru-paru ya. Nih, kanker paru-paru stadium dini biasanya tidak menunjukkan gejala yang jelas. Nah, gimana caranya deteksi dini? Nah, tadi kan kalau yang kanker payudara deteksi dini dengan sadari ya, dan juga pemeriksaan ke dokter. Nah, ini kalau kanker paru-paru itu dia dengan foto rongsen. Jadi harus ke layanan kesehatan, foto rongsen paru. Itu yang digunakan untuk screening. Siapa yang melakukan screening, siapa yang harus di-screening, itu adalah kelompok orang-orang yang beresiko. Siapa yang beresiko? Perokok yang memiliki, jadi ada 3 ya, perokok ataupun orang yang memiliki riwayat genetik terkena, riwayat keluarganya ada yang terkena kanker paru sebelumnya atau kanker apapun, dan juga yang terpapar oleh zat-zat yang berbahaya gitu. Ini 3 kelompok ini yang harus di screening untuk foto rongsen paru. Tapi foto rongsen paru juga ada kelemahannya. Kalau misalnya kankernya masih kecil banget, nggak kelihatan, masih dalam stadium awal-awal, kadang foto rongsen tidak bisa mendeteksi, tidak terlihat. Makanya dia harus menggunakan ini. Ini teman-teman cukup tahu aja ya. Ini biasanya makanya kalau yang pasien kok batuk lama nggak sembuh-sembuh sampai batuk darah, berat badannya turun, terus habis itu kok di foto rongsen katanya nggak ada apa-apa, udah diobatin dengan pengobatan yang benar kok juga nggak ada perubahan. Nah, baru kita lakukan ini CT scan. Ini salah satu jenis CT scan, itu dia lebih akurat untuk mendeteksi. Lalu ini pencegahannya hampir sama ya. Karena penyebab utamanya adalah rokok, maka harus berhenti merokok dan menghindari asap rokok. Lalu yang kedua adalah pilih menu makanan sehat. Sama ya tadi ya, sehat, bersih, dan secukupnya. Berolahraga secara teratur tadi, 30 menit 3-5 kali per minggu, atau totalnya 150 menit per minggu. Nah, mungkin sampai di sini ya. Untuk sharing kita, silahkan kalau mau ada pertanyaan, saya serahkan lagi mungkin ke MC. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Oh, ini ada yang tanya ya di chat ya. Oke ya, untuk pertanyaan dari Tiffany. Mau bertanya apakah benjolan pada payudara bisa mengempis dengan meminum obat atau ada cara lain? Nah ini, jadi benjolan pada payudara itu sebenarnya ada macam-macam ya. Salah satunya tadi bisa kanker, ataupun bisa dia karena infeksi juga bisa. Nah, kalau misalnya dia karena infeksi dengan meminum obat, itu masih bisa untuk kempes. Tapi kalau misalnya dia karena tumor atau karena kanker, nanti pengobatannya ada lagi, beda sendiri. Ada yang dikasih obat, ada yang diradiasi, ada yang harus diangkat, kayak gitu. Jadi tergantung nanti, makanya kalau misalnya ada benjolan, segera pergi ke dokter untuk tahu itu benjolannya karena apa. Bisa karena infeksi, tumor, kanker, gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan?
mau tanya kalau vape atau rokok elektrik itu juga bisa menyebabkan kanker paru. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Mungkin banyak yang saya udah nggak ngerokok, saya sekarang nge-vape, trennya lagi nge-vape kayak gitu ya. Sekarang udah bukan tren rokok lagi misalnya. Nah, kalau vape atau rokok elektrik itu sebenarnya belum ada ini ya, apa namanya, kita nggak tahu dia itu ingredient atau bahan-bahannya itu seperti apa, nikotinnya berapa persen, walaupun mungkin ada yang mengklaim kalau nikotinnya itu dia lebih rendah daripada rokok yang biasa. Tapi kita harus ini dulu, harus lihat dulu bahan-bahannya. Kalau misalnya berdasarkan dokter spesialis paru, kemarin saya ikut webinarnya, dia bilang vape juga tidak dianjurkan, tidak apa ya, lebih baik dihindari karena kita nggak tahu dia kandungannya seperti apa. Tetap ada nikotinnya, pasti tetap ada zat-zat yang ada seperti pada rokok seperti itu. Itu salah satu yang kemarin saya dapat dari spesialis paru konsultan ya, itu tidak dianjurkan juga untuk rokok elektrik atau vape. Jadi apalagi kita masih muda ya, jangan dulu lah, nikmatin dulu masa muda dengan sosialisasi atau mungkin organisasi kayak gitu. Jangan, karena dia kan bersifat adiktif ya, nikotin itu ya. Jadi jangan dulu, mending jangan ngerokok, jangan nge-vape kayak gitu. Kalau misalnya kita mau peduli ke kesehatan kita, jangan itu dulu, jangan rokok, jangan vape, walaupun bentuknya vape juga tidak dianjurkan, gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Afif. Permisi dok, mau tanya, perlu waktu berapa lamakah untuk menyembuhkan kanker payudara? Apakah bisa sembuh total? Nah ini ya, jadi kanker itu dia punya stadium namanya. Pasti udah sering dengar ya di sinetron atau apa gitu ya. Kanker stadium ini, stadium lanjut kayak gitu. Nah, jadi kanker itu dia berdasarkan stadiumnya itu melihat keparahannya. Kalau misalnya stadium 0, itu biasanya dia biasa kalau stadium 0 itu belum pernah benjolan. Jadi bentuknya masih kayak kecil banget, nggak kelihatan. Harus dilihat dengan tadi pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Jadi kalau stadium 0, dia angka ketahanan hidupnya itu atau angka bertahan hidup ya, itu 100%. Insya Allah masih bisa sembuh total ya, 100%. Kalau misalnya stadium 2 itu dia 92 sampai 100%, 98 sampai 100%. Stadium 3A itu 92%, stadium 2A itu 92%, stadium 2B itu 81%, stadium 3A itu 65%, stadium 3B itu 54%, dan stadium yang paling akhir, stadium 4 itu 20%. Jadi tergantung keparahannya tadi. Semakin kita lama atau semakin akhir untuk mendeteksi dari kanker payudara, ternyata udah bentuknya udah jelek, udah menyebar kemana-mana, maka angka harapan hidup atau angka untuk bertahan hidupnya hanya 20%. Jadi semakin susah ya. Apalagi untuk tapi yang namanya kehidupan ataupun yang namanya kesembuhan kan sebenarnya berasal dari Allah ya, tapi untuk berdasarkan penelitian atau statistik seperti itu. Untuk berapa lamanya nanti tergantung dari tadi stadiumnya juga. Gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk resiko perokok dan orang yang berada di sebelah perokok, mana yang resikonya lebih besar terkena paru-paru? Jadi pada perempuan itu ternyata juga banyak yang terkena kanker paru. Itu sekitar 8,4% insidensinya atau kejadiannya terkena kanker paru. Tapi angka kematiannya itu sampai 13%. Dan ditemukan 97% dari wanita yang terkena kanker paru itu dia tidak merokok, tetapi dia terpapar asap rokok. Jadi sama-sama ya, sama-sama
sama-sama memiliki resiko yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kita sayang sama keluarga sendiri, ya berarti harus sama-sama melindungi ya, sama-sama mengontrol dari menghindari asap rokok ini. Kalau program pemerintah itu mengenyahkan asap rokok. Oke, terus tadi disampaikan bahwa salah satu cara untuk mencegah kanker paru adalah dengan menghindari asap rokok. Kadang seorang perokok sangat sulit untuk dibujuk agar berhenti. Ya, memang. Meskipun telah mengetahui bahayanya. Nah, apakah ada tips dari dokter untuk terhindar dari kanker paru-paru bagi perokok berat yang sulit untuk berhenti merokok? Tips untuk terhindar dari kanker paru-paru pada perokok berat yang sulit untuk berhenti merokok. Saya tipsnya satu, berhenti merokok. Itu aja. Nggak ada tips lain. Karena memang penyebab utamanya tadi udah jelas ya, 87% karena konsumsi rokok. Gitu. Memang susah. Biasanya yang ada program-program konseling berhenti merokok itu sampai ada biasanya. Jadi memang harus dari tahap ke tahap, harus perlahan. Biasanya itu dengan mengurangi rokoknya, misalnya jadi setengahnya, nanti kalau udah biasa jadi 1/4-nya, kayak gitu. Jadi memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung, karena adiktif banget yang namanya rokok. Terus lebih besar kemungkinan terkena kanker paru-paru itu bagi perokok pasif atau perokok aktif, Bu. Kalau misalnya lebih besar resikonya tadi sudah di awal ya, lebih besar itu yang konsumsi rokok sebenarnya. Tapi jangan salah, yang terpapar asap rokok juga tinggi angkanya gitu. Jadi sama-sama tinggi tapi lebih besar yang konsumsi rokok gitu. Itu penyebab utamanya. Terus apakah cedera saat berolahraga menyebabkan kanker payudara? Cedera saat berolahraganya ada luka atau apa? Ada yang ini nggak? Sebenarnya penyebabnya atau faktor resikonya tadi ya. Jadi sebenarnya penyebab utama dari kanker payudara itu belum jelas. Tapi yang penting faktor resikonya tadi. Kayak misalnya berat badan berlebih, terus habis itu aktivitas fisik kurang, makanan yang nggak sehat, faktor genetik, usia, terus hormonal juga bisa. Tapi kalau untuk yang cedera saat berolahraga saya belum pernah dengar ya. Atau mungkin kalau misalnya ada kejadiannya, bisa jadi itu kebetulan saat cedera terus baru ditemukan, itu juga bisa ya. Biasanya banyak yang kayak gitu. Tapi faktor resiko yang penting yang tadi saya jelaskan. Oke. Kalau saya sih belum pernah menemukan kasus yang kayak gitu. Terus, apakah jika ukuran payudara yang berbeda bisa menyebabkan kanker payudara? Yang berbeda bisa menyebabkan kanker payudara? Enggak ya. Jadi, mungkin payudara itu lebih ke mitos sih. Itu kalau faktor resiko yang paling besar tadi yang dijelaskan dari di awal ya. Kalau ukuran sih enggak. Ini kanker stadium awal dapat sembuh secara total dengan perawatan. Tadi angka yang saya sebutkan, kalau dia stadiumnya 0, masih bisa angka bertahan hidupnya 100%. Jadi kemungkinan bisa. Dengan catatan perawatan dan pengobatan yang benar atau yang sesuai, gitu ya. Untuk penanganan kanker itu sendiri kan biasa dioperasi atau di kemo, itu lebih efektif yang mana, Bu? Terima kasih. Jadi untuk pengobatan kanker, udah ini ya, sangat penanganan kanker di kemo atau operasi. Jadi itu kembali lagi tadi ke stadiumnya. Jadi setiap stadium itu dia punya penanganan yang berbeda. Biasanya kalau misalnya dia masih bisa diangkat sama benjolannya, bisa diangkat benjolannya. Tapi kalau misalnya dia mulai stadium berapa, itu harus kemo itu biasanya lebih ke tambahan sih. Biasanya itu kemo itu atau radiasi itu setelah pengangkatan biasanya. Gitu. Jadi nggak bisa digeneralkan ya untuk
pengobatan mana yang lebih efektif, dua-duanya memang tergantung dari kondisi. Biasanya ada yang diangkat, habis untuk membersihkannya ada yang di kemo gitu. Ada yang masih bisa di kemo aja, nggak usah diangkat, kayak gitu. Ada yang cuma diangkat, kayak gitu. Ada yang diangkat sama benjolannya, ada yang diangkat semua payudaranya. Jadi tergantung dari stadiumnya. Gitu. Nggak ada yang lebih efektif mana, tapi tergantung dari kondisi pasien. Bu, saya bertanya Bu, semisal ya Bu, kan ngerokok, tapi dibarengi sama olahraga rutin gimana tuh Bu? Gimana? Dibanding apa? Kan misalnya kan ngerokok ya, tetapi dibarengin sama olahraganya rutin gitu. Berarti gini, kita misal ya, faktor resiko utama kan tadi ini ya, dari rokok. Saya rokok dan pegang 50%. Aktivitas fisik, makan bagus, terus habis itu misalnya 25. Udah ini udah bagus nih, udah ngilangin. Berarti masih berapa? 50%. Karena memang penyebab utamanya adalah si konsumsi rokok. Gitu ya. Jadi, dua faktor utama konsumsi rokok. Ya. Terus, apakah jika seseorang yang mengidap penyakit kanker payudara stadium akhir bisa sembuh? Masih ada kemungkinan ya, tadi sekitar 20%. Tapi lebih kecil dibandingkan yang stadium awal, gitu. Terus, dan mungkin perawatannya juga lebih sulit. Makanya kenapa di sini deteksi dini itu penting. Gimana? Maaf sebelumnya nggak mengikuti secara penuh. Mau tanya, apa benar kalau seorang ibu itu tidak menyusui anaknya secara normal 2 tahun, itu apa benar bisa menyebabkan terjadinya penyakit kanker di payudara? Ya, oke. Jadi ini hubungannya diberikan sama yang menyusui ya. Jadi yang melahirkan di usia melahirkan sama menyusui itu dia memiliki efek untuk melindungi dari kanker payudara, gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak menyusui, tadi kalau yang di awal yang kita lihat itu faktor resikonya tidak menyusui sama sekali ya tulisannya. Iya. Tidak menyusui sama sekali, bukan sampai 2 tahun. Nah, kalau misalnya kayak gitu, dia berarti ada faktor resiko. Memang ada faktor resiko, tapi bukan menyebabkan ya. Ada resiko untuk ke situ, gitu. Jadi tadi kan faktor resikonya banyak ya. Jadi tadi udah ada resiko yang satu, berarti kita imbangi dengan resiko yang lain kayak gitu. Atau mungkin nanti kan masih ada apa ya? Berarti tapi hamil yang pertamanya atau melahirkan pertamanya kurang dari 30 tahun. Ini hamil yang kedua, Dok. Oh, ya hamil pertama menyusui. Iya. Ya berarti sudah termasuk itu. Jadi melahirkan atau menyusui itu dia nanti punya efek untuk mendapat perlindungan dari kanker payudara 10 tahun setelahnya. Misalnya tadi lahir sama menyusuinya usia 20 tahun. Berarti nanti usia 30 tahun dia udah punya perlindungan, Pak, dibandingkan yang nggak menyusui atau belum melahirkan di usia 20 tahun. Gitu. Apa? Satu lagi ya, Dok? Ya. Iya, ini Dok, apa benar makan salah satu makanan itu misalkan micin itu penyebab dari salah satu penyakit kanker gitu, Dok? Makasih, Dok. Oke. Tadi micin ya, micin itu kan termasuk banyak pengawet, banyak perasa, jadi bukan yang alami. Kesadaran dan kemauan untuk berhenti merokok harus dimantapin dulu, karena kalau setengah-setengah nanti udah menjalani
balik lagi. Terus untuk kesehatan, dan dia memang salah satu faktor resiko untuk kanker payudara. Jadi tadi yang penting makanan itu bersih, sehat ya, dan secukupnya, tidak berlebihan. Sebenarnya masih boleh kayak apa ya, kayak micin, kayak kita kan biasanya suka pakai untuk masak ya micin ya, tapi jangan berlebihan, sedikit aja kayak gitu. Oh ya, makasih dok. Oke, sama-sama. Ini tinggal dikit lagi pertanyaannya. Ini kemoterapi berapa persen untuk sembuh? Kenapa ada yang rontok, ada yang enggak? Jadi kemoterapi tadi dilakukan di layanan kesehatan ya, enggak pakai dilakukan di rumah kayak gitu tuh enggak. Jadi kemungkinan berapa persennya tadi itu berdasarkan stadiumnya tadi. Kemungkinan stadium, kondisi pasien, terus habis itu intinya lebih ke kondisi pasien saat itu kayak gitu. Itu nanti baru kita lihat ketahanan hidupnya kayak gitu. Kalau misalnya untuk perbedaan ada yang rontok atau enggak, sebenarnya kemoterapi itu kan dia intinya membunuh sel, menjadikan sel mati kayak gitu. Tapi dia nggak selektif, teman-teman. Jadinya dia termasuk membunuh sel-sel yang ada di rambut, jadinya rambutnya rontok kayak gitu. Mungkin ada yang nggak rambutnya rontok, tapi ada keluhan yang lain kayak gitu. Tapi prinsipnya itu dia membunuh sel, tapi ada pun yang kena tuh nggak cuma sel kanker, kadang ada yang kena sampai sel rambutnya, jadi makanya rambutnya rontok gitu. Terus laki-laki juga berpotensi terkena payudara, jika iya berapa persen? Ya, laki-laki juga punya resiko untuk kanker payudara sebesar 1%. Gitu. Jika pernah terkena kanker, apakah peluang untuk terkena jenis kanker lainnya akan meningkat? Kalau udah pernah kena kanker, jenis kanker yang lainnya mungkin lebih ke ini ya, lebih ke penyebaran atau metastasis ya. Kalau misalnya dia tidak disembuhkan sampai stadium akhir, nah terus dia itu malah bisa menyebar. Kankernya itu awalnya misalnya di paru-paru nih, terus habis itu nanti bisa menyebar sampai ke otak, sampai ke hati, sampai ke tulang gitu. Jadi nama itu metastasis, kanker metastasis gitu. Semisal CT scan pada tahap awal, apakah ada tindakan selanjutnya untuk menanggulangi kanker tersebut? Ya, kalau misalnya ternyata kita deteksi dini dengan CT scan, nih, misalnya udah terus itu ada ternyata kankernya, berarti langsung di terapi. Berarti deteksi dini kita berhasil ya. Berarti kita menemukannya di stadium yang awal atau stadium yang masih dini, sehingga angka bertahan hidup setelah terapinya itu 100% gitu. Jadi biasanya akan ada tindakan setelah CT scan-nya ada dia normal ataupun dia ada kelainan, langsung ada tindakan di situ. Bisa pengobatan, bisa mungkin kalau misalnya bukan mungkin diarahkan yang ke yang lain, pasti ada tindakannya. Kalau misalnya saat pandemi seperti ini yang diprioritaskan yang COVID dulu atau yang COVID dulu? Namanya prioritas ya, ini lebih ke gawat daruratan. Jadi gawat darurat sama ini ya severitas atau apa nyebutnya kayak penyakit yang lebih buruk kayak gitu, itu beda. Jadi kegawatan itu yang mengancam jiwa. Kalau misalnya kanker tapi dia masih bisa jalan-jalan, masih bisa makan minum sendiri, masih sadar, ditanyain masih baik, ya berarti dia belum gawat kayak gitu, masih bisa mengikuti terapi yang sesuai kayak gitu. Kalau COVID, karena COVID ini kan dia penyakit menular ya, jadi kalau memang ada COVID ya memang berarti harus di protokol kesehatan langsung isolasi mandiri, atau mungkin ada gejala yang buruk berarti dia harus ke rumah sakit kayak gitu. Karena ini
hubungannya dengan penyebaran virusnya kayak gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda sih sebenarnya. Dok, katanya kanker juga bisa karena genetik anak kecil apa sangat rentan juga dalam usia masih kecil. Ada beberapa jenis kanker yang memang terjadi pada anak kecil, kayak kanker darah, kanker ginjal, itu biasanya terjadi pada anak kecil, gitu. Izin bertanya dok, jika sering merasa nyeri pada payudara, apakah beresiko kanker payudara? Ini tergantung nyerinya ya, misalnya nyerinya itu biasanya kan kalau menjelang haid, itu kan payudara jadi tambah besar, terus nyeri ya biasanya, itu biasanya wajar. Tapi kalau nyerinya kok terus-terusan, habis itu ada benjolan, atau mungkin ada kemerahan, itu harus segera diperiksakan, gitu. Tapi yang biasanya yang wajar itu yang berkaitan dengan hormonal, biasanya kalau menjelang haid, itu memang kan jadi payudaranya jadi besar, terus habis itu nyeri, gitu. Biasanya kalau setelah itu udah enggak. Kalau memang selain itu nyerinya berarti harus diperiksakan, gitu. Bisa karena infeksi juga ya, nggak mesti kanker sebenarnya, bisa karena infeksi juga nyerinya, gitu. Jadi harus diperiksakan. Jika sering udah ya berarti ya, sepertinya sudah terjawab semua pertanyaannya. Maaf Bu, saya mau bertanya lagi Bu. Ya, silakan. Seperti ini Bu, kan merokok ya Bu ya. Nah, cara berhenti merokok itu gimana Bu? Setelah saya tahu gejala-gejalanya gimana? Nah, setelah saya tahu gejala-gejalanya merokok itu gimana gitu kan ya. Terus cara berhentinya gimana Bu? Terima kasih. Jadi tadi ya, kalau yang pertama harus ada kesadaran. Dulu, misalnya berapa? 2 batang ataupun dikurangi setengah, jadi biar nggak kaget gitu badannya. Misalnya dikurangi dulu berapa batang, habis itu nanti kalau udah kebiasaan, udah enak, dikurangi lagi. Terus habis itu kalau udah enak lagi, udah terbiasa, dikurangi lagi sampai benar-benar berhenti merokok. Terus nanti paling kalau misalnya kan biasanya kalau awal-awal ya, namanya itu withdrawal. Jadi biasanya memang setelah berhenti pengurangan atau berhenti merokok itu si penderita atau yang merokok itu akan merasa kayak pusing, nyeri kepala karena nggak ngerokok, lidahnya pahit, kayak gitu, pokoknya macam-macam keluhannya. Tapi itu biasanya cuma sekitar 1 bulan kayak gitu. Setelah itu tuh enggak. Jadinya harus sabar emang. Jadi kalau misalnya ada kayak lidahnya pahit atau apa, dialihkan dengan yang lain, aktivitas yang lain gitu. Kayak misalnya kalau lidahnya udah pahit, ya makannya jadi permen atau apa gitu. Jadi harus dialihkan kayak gitu. Tapi itu biasanya withdrawal itu hanya sekitar 1 bulan gitu. Ya, ada lagi ditanyakan? Ya ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas. Semisal mulutnya kan sukanya kan apa ya Bu? Kalau nggak ngerokok itu kecut ya Bu. Lah, kalau gantinya kecut itu gimana Bu? Misal ya. Terutama di bagian lidah kayak pahit, kecut, apa gitu pasti dirasa semuanya. Itu biasanya 1 bulan, cuma 1 bulan. Jadi harus sabar ya. Harus coba. Jadi makanya dari awal tuh benar-benar kemauan dan mantep untuk berhenti merokok gitu. Jadi jangan dikit kecut balik lagi, kecut balik lagi kayak gitu, berarti belum mantep, belum mau berhenti merokok berarti gitu ya. Bisa dialihkan ke yang lain, tadi saya bilang permen atau apa, es krim, atau mungkin kumpul sama teman-teman saling sharing atau apa, jadi mengalihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat gitu. Itu aja paling. Oke. Ini ada satu lagi deh terakhir, kasihan. Kalau putihnya gatel, itu beresiko kanker enggak? Gatelnya tuh banyak penyebabnya ya. Bisa jamur, bisa bakteri, bisa karena alergi terhadap bahan pakaian dalamnya, itu juga bisa. Jadi harus diingat-ingat, ini saya gatelnya habis ngapain? Atau karena setiap habis keringetan itu
jadinya itu biasanya karena jamur, atau mungkin setiap habis pakai pakaian dalam mungkin karena alergi, jadi harus dicari kayak gitu. Kalau misalnya menetap udah lama 2 minggu 1 bulan baru diperiksakan gitu ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk antusiasnya dan juga perhatian dari teman-teman semua. Semoga dengan Hari Kanker Sedunia ini kita lebih sadar dan juga lebih peduli terhadap kesehatan kita. Terima kasih ya Bu, manis banget kok. Dengan deteksi dini dan juga pencegahannya, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik. Terima kasih kepada Dr. yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi. Acara selanjutnya yaitu penutup. Acara ini yang akan disampaikan oleh Bu Genes. Kepada Bu Genes kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Santi yang saya hormati dan siswa SMA Negeri 1 Banyumas dan lagi pelajar. Bu Dokter atas ilmu yang diberikan kepada kami warga SMA Negeri 1 Banyumas. Kita dapat belajar dan bertanya banyak sekali. Terima kasih. Seperti yang telah dipaparkan di awal oleh Bu Dokter terkait kanker payudara dan kanker paru-paru, mendengarnya mungkin cukup menggetarkan hati ya. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan di tengah banyak orang yang berjuang dengan kanker, corona maupun penyakit yang lain. Karena katanya sehat itu adalah nikmat yang hanya dilihat oleh orang yang sedang sakit. Jadi untuk menutup kegiatan webinar peringatan Hari Kanker ini, yang pertama, mari kita bersama-sama bersyukur lebih banyak. Pertama, mengucap alhamdulillah. Yang kedua adalah dengan menjaga yang sudah diberikan oleh Allah. Menjaga badan kita sendiri. Tadi ada dengan sadari begitu ya untuk yang perempuan. Yang laki-laki ya menjaga tubuh tanpa merokok dan lain-lain. Karena semua yang diberikan oleh Allah itu tidak bisa kita beli di supermarket. Jadi harus dijaga baik-baik. Begitu. Yang ketiga adalah dengan memanfaatkan diri kita seperti yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu sebagai peserta maupun penyelenggara webinar. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu Dokter, untuk Bapak Ibu Guru, panitia dan peserta yang telah menyukseskan kegiatan hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Allahumma amin. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih ya. Akhir kata saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak terasa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Kami di sini selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembicara dan juga teman-teman yang hadir untuk berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Kami selaku pembawa acara ingin memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata. Dan pada hari ini, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diharapkan semua untuk on kamera. Teman, silakan untuk on kamera. At my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst.